Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM 2202095021162 dari kelas PTIKG Angkatan 2022. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah komunikasi data yang dimana diampu oleh dosen Bapak Al Imran SDMT. Di dalam video ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, multiplexing. Yang kedua, wide area network atau WAN. Yang ketiga, packet switching. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu multiplexing. Pengertian dari multiplexing: tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima atau transceiver atau kabel optik. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau biasa disebut dengan wireless atau radio. Dalam multiplexing, perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Berikut gambar di bawah menyatakan fungsi multiplexing secara umum. Multiplexer mengkombinasikan atau memultiplex data dari input dan mentransmisi melalui kapasitas data link yang tinggi. Teknik multiplexing. Bagian A, Frequency Division Multiplexing atau FDM. Multiplexing dengan cara menata tiap informasi atau suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 90-an pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan teknologi digital. Teknik ini digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Pada gambar di bawah dapat dilihat 6 sumber sinyal dimasukkan ke dalam suatu multiplexer yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda. Sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Bagian B, Time Division Multiplexing atau TDM. Multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Tiap pelanggan diberi jatah waktu atau time slot tertentu sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran karena pergantiannya terjadi setiap 125 mikrosecond. Berapapun jumlah pelanggan atau informasi yang ingin dimultiplex, setiap pelanggan akan mendapatkan giliran setiap 125 mikrosecond. Hanya jatah waktunya semakin cepat. Sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat berupa level, bit atau dalam blok-blok byte atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Sistem TDM tidak memerlukan filter-filter yang mahal dan jumlah filter yang digunakan 6 II lebih sedikit. Synchronous TDM disebut sinkronos karena time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan dan dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. Asinkronos TDM untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka pada asinkronos TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Bagian C, Statistical Time Division Multiplexing atau STDM. STDM yang bekerja seperti FDM mengurangi atau menghapus alokasi atau idle time pada terminal yang tak aktif dan mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok pesan campuran. STDM dapat mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkannya. Untuk input, fungsi multiplexer ini untuk men-scan
buffer input, mengumpulkan data sampai penuh dan kemudian mengirim frame tersebut. Tujuan dan keuntungan multiplexing. Salah satu tujuan dari multiplexing adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Sedangkan beberapa keuntungan dari penggunaan multiplexing adalah sebagai berikut. Yang pertama, host hanya butuh satu port input-output untuk input terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang keempat, menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Materi yang kedua yaitu Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network yaitu merupakan salah satu jaringan komputer terluas pada geografis yang dapat mencakup antar negara hingga antar benua. Pengertian dari Wide Area Network. Menurut Mahrus Ali di webnya, Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, sampai 625 Mbps, atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance-nya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawa lainnya. Fungsi dari Wide Area Network. Beberapa fungsi dari sebuah jaringan Wide Area Network diantaranya 1. Mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Fungsi utama dari dibangunnya sebuah jaringan luas atau WAN adalah untuk melakukan integrasi dan juga penggabungan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN menjadi satu kesatuan jaringan yang utuh. Biasanya fungsi ini akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di luar negeri dan juga di luar kota. Yang kedua, mempercepat arus informasi dan komunikasi. Fungsi berikutnya dari sebuah jaringan komputer WAN adalah memudahkan dan juga mempercepat arus informasi dan juga komunikasi. Seperti contoh sebuah komunikasi dari kantor cabang, perwakilan dan juga kantor pusat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Dengan semakin mudahnya arus informasi dan juga transfer data akan lebih memudahkan informasi yang datang dan keluar menjadi lebih cepat, seperti komunikasi antar kantor cabang dan juga kantor perwakilan. Maka sudah pasti efisiensi waktu akan tercipta dan akan sangat baik. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Penghematan dari biaya operasional pun akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu dan juga tenaga yang dihasilkan berkat adanya jaringan WAN ini. Yang kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Dengan menggunakan jaringan WAN sebagai media transmisi data dan informasi, maka kejadian miskomunikasi akan dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Hal ini disebabkan karena nantinya setiap user dan setiap kantor cabang juga perwakilan akan memperoleh informasi yang sama atau sama lain karena berasal dari satu komputer induk atau server yang sama. Seperti pada kabel fiber optik, cara kerja fiber optik sebagai media transmisi menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan pada jaringan WAN, sebab kabel fiber optik cukup stabil dalam melakukan file transferring yang baik. Yang kelima, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Fungsi WAN yang berikutnya adalah dapat mendukung operasionalitas dari perusahaan yang berskala multinasional dan juga internasional. Dengan adanya jaringan WAN pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Meskipun jaringan WAN memiliki banyak fungsi yang sangat mendukung kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi untuk mengimplementasikan sebuah jaringan WAN cukup sulit. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kondisi geografis yang amat luas yang mencakup multination atau banyak negara.
Kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihan yang pertama yaitu berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Yang kelima, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Di balik kelebihan tersebut juga terdapat kekurangan. Yang pertama, biaya operasional yang mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Karakteristik wide area network. Yang pertama, peralatan yang tersebar ke area geografik yang luas. Yang kedua, menggunakan jalur layanan umum, misalnya perusahaan telekomunikasi, PT Telkom, PT Indosat, PT Excelcomindo, dan lain-lain untuk membentuk jaringan di dalam area geografi tersebut. Yang ketiga, koneksi serial untuk akses bandwidth di seluruh area geografi tersebut. Yang keempat, wide area network berbeda dengan LAN. Tidak seperti LAN yang menghubungkan workstation, peralatan, terminal, dan peralatan lain dalam suatu gedung. WAN menghubungkan data dalam suatu area geografik yang luas. Yang kelima, sebuah WAN beroperasi pada layar fisik dan layar data link dari OSI layer. WAN menggabungkan LAN dalam suatu area geografik yang luas. WAN mampu melakukan pertukaran paket data dan frame antara router dan switch. Konsep jaringan WAN. Untuk mengkoneksikan jaringan WAN, kita harus menggunakan alat khusus yang bekerja sebagai pusat layanan, misalnya satelit FSAT, misalnya satelit VSAT. VSAT merupakan jaringan atau sistem komunikasi satelit yang terdiri atas jumlah stasiun remote terminal VSAT dengan menggunakan antena parabola berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi satelit lainnya. Menggunakan sebuah atau sebagian transponder satelit sebagai pengulangan repeater dan didukung peralatan pada stasiun dan sebuah stasiun bumi utama. WAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN yang digabungkan menjadi suatu jaringan baru. Di sini, VSAT berperan sebagai media penghubung antara suatu jaringan LAN. Jadi, setiap jaringan LAN merupakan stasiun terminal. Wide area network mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Pada sebagian besar, WAN jaringannya terdiri dari dua komponen, kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. Elemen switching adalah komputer khusus yang dipakai untuk menghubungkan dua kabel transmisi atau lebih pada sistem WAN dengan media VSAT. Maka selain server pada tiap jaringan LAN-nya, masih ada server lain yang lebih besar yang berada pada stasiun hub. Server ini akan mengontrol komunikasi antar terminal VSAT yang berada di bawahnya. Server yang berada pada stasiun terminal hanya menampung data dari workstation yang ada di bawahnya. Macam-macam perangkat jaringan berbasis WAN. Yang pertama, router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti internet protokol dari Star Protokol 7 lapis OSI. Router ini sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP. Dan router jenis ini disebut juga dengan IP router. Selain IP router, ada lagi Apple router.
dan masih ada beberapa jenis router lainnya. Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang memiliki banyak router IP. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internet network, untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda, seperti halnya router wireless, yang pada umumnya selain ia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung penghubungan komputer dengan kabel UTP atau berbeda arsitektur jaringan, seperti halnya dari Ethernet ke token ring. Jenis-jenis router. Ada 3 jenis router yang biasa digunakan dalam jaringan komputer, yaitu router PC, router aplikasi, dan router hardware. Cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yakni merupakan dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada mode OSI atau lapisan jaringan dan menggunakan skema penyelamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Yang kedua, switch ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan jalur relay, di mana berbagai macam service seperti suara, video, dan data digandeng bersamaan dengan menggunakan sel-sel yang berukuran tetap. Protokol ATM banyak digunakan untuk memaksimalkan penggunaan media WAN berkecepatan sangat tinggi seperti sinkronos. ATM menyediakan bandwidth yang terukur yang dapat melayani baik jaringan LAN maupun WAN, mendukung bermacam-macam layanan ataupun interface, disertai langsung dengan software sistem operasi interworking, mekanisme manajemen trafik yang baik. Yang ketiga, CSU atau DSU, Channel Service CSU Unit atau Data Server Unit. CSU atau DSU sama seperti modem, hanya saja CSU atau DSU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital, biasanya berupa kotak fisik yang merupakan 2 unit yang terpisah. CSU atau DSU, jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah Channel Service Unit atau CSU dan Data Service Unit atau DSU dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU atau DSU. Yang keempat, modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang menyatukan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi 2 arah. Yang kelima, communication server. Communication server adalah server khusus atau dial input-output bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang keenam, multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan, terus-menerus, atau seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Di multiplexer menerima aliran data yang dimultiplex atau pemisahan atau demultiplex dari data tersebut tergantung pada channel dan mengirimkannya ke line output yang diminta. Ada 3 jenis multiplexing. Yang pertama, FDM atau Frequency Division Multiplexing. Yang kedua, IDM atau Time Division Multiplexing. Yang ketiga, CDM, Code Division Multiplexing. Yang ketujuh, wireless.
Jaringan nirkabel atau dikenal dengan nama wireless merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirimkan melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetika tersebut. Teknologi wireless jarak jauh sangat berpotensi diterapkan pada daerah atau perdesaan atau pedalaman. Kelebihan dan kekurangan wireless. Keunggulan dari media transmisi wireless: biaya pemeliharaannya yang murah, infrastruktur berdimensi kecil, pembangunannya cepat, mudah dikembangkan, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas, koneksi internet akses 24 jam, akses yang cepat dan bebas pulsa telepon. Di balik keunggulan media transmisi wireless mempunyai kelemahan yang terletak pada media transmisi wireless. Yang pertama, biaya peralatan mahal. Terus, delay yang besar. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Terus, kapasitas jaringan menghadapi keterbatas spektrum. Dan yang terakhir, teknologi wireless memiliki fleksibilitas, mendukung mobilitas, memiliki teknik frekuensi rules, slur dan handover, menawarkan efisiensi dalam waktu. Yang kedelapan, antena. Alat yang digunakan untuk menambahkan daya pancar dari sinyal analog dan akan menyebarkan daya pancar melalui suatu medium udara. Antena mengkonversi gelombang elektrik menjadi gelombang elektromagnetik. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya. Pelepasan energi elektromagnetika ke udara atau ruang bebas, dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetika atau penerimaan energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Karakter antena. Ada beberapa karakter penting antena yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis antena untuk suatu aplikasi, termasuk untuk digunakan pada sebuah teleskop radio, yaitu pola radiasi, directivity, gain, dan polarisasi. Karakter-karakter ini umumnya sama pada sebuah antena, baik ketika antena tersebut menjadi paradiasi atau menjadi penerima. Untuk suatu frekuensi, polarisasi, dan bidang irisan tertentu. Materi yang terakhir, paket switching. Pengertian dari paket switching. Paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket. Tujuannya untuk meminimalkan latensi transmisi jaringan dan mempercepat proses transfer. Melalui metode ini, semua data akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan variabel panjang yang sering disebut paket. Saat penggunaan mengirim sebuah file melalui jaringan, dokumen akan ditransfer dalam beberapa paket data yang lebih kecil dan tidak utuh. Cara kerja paket switching. Paket switching menggunakan teknik store and forward. Saat melakukan switching paket, hop akan menyimpan paket itu lalu meneruskannya ke perangkat tujuan. Teknik ini sangat bermanfaat karena paket dapat terhapus dari satu hop karena alasan tertentu. Untuk mencapai tujuan, paket dapat melewati beberapa jalur yang berbeda. Setiap paket berisi alamat, sumber, dan tujuan yang digunakan untuk melakukan perjalanan secara independen melalui jaringan. Dengan kata lain, paket milik file yang sama mempunyai kemungkinan untuk melalui jalur berbeda jika ada kemacetan di beberapa jalur. Jenis-jenis paket switching. Ada dua metode paket switching yang umumnya digunakan pada sebuah jaringan. Yang pertama, connection oriented switching. Jenis paket switching yang sering juga disebut dengan virtual circuit switching ini merakit dan memberi nomor paket data yang menerimanya. Data kemudian melakukan perjalanan secara berurutan melintas rute yang telah ditentukan. Oleh karena itu, informasi alamat tidak diperlukan dalam jenis circuit switching ini. Yang kedua, connectionless switching atau jenis paket switching klasik yang sering juga disebut sebagai datagram. Paket switching ini mencakup beberapa paket, masing-masing dirutikan secara individual. Ini berarti setiap paket
berisi informasi perutian yang lengkap yang bergantung pada beban fluktuatif pada mode jaringan atau adaptor, saklar, dan router saat ini. Setiap paket dalam connectionless paket switching mencakup beberapa informasi berikut dibagi headernya. Yang pertama, alamat sumber, yang kedua, alamat tujuan, yang ketiga, jumlah total paket, dan yang keempat, nomor urut untuk pemasangan kembali. Perbedaan antara paket switching dan sirkuit switching. Berikut ini adalah perbedaan antara paket switching dan sirkuit switching, yaitu paket switching tidak ada jalur fisik. Paket akan ditransfer secara independen, tidak menggunakan bandwidth sebelum adanya proses transfer, mendukung metode transmisi store dan forward. Sirkuit switching ada jalur fisik antar jaringan sumber dan tujuan. Semua paket menggunakan jalur yang sama, menyimpan bandwidth yang akan digunakan sebelum proses transfer. Tidak ada transmisi store dan forward. Kelebihan dan kekurangan paket switching. Kelebihan: setelah melihat perbedaan dari paket switching dan sirkuit switching, pastinya sudah bisa menebak apa saja kelebihan dari metode ini. Untuk membantu mengerti lebih dalam tentangnya, berikut adalah beberapa keunggulan dari paket switching, yaitu yang pertama efisien, yang kedua cepat, yang ketiga fitur fault tolerance, yang keempat terjangkau. Kemudian di balik kelebihan tersebut juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, paket switching tidak mengikuti perintah tertentu untuk mengirimkan paket satu persatu. Paket hilang terjadi pada transmisi data yang besar. Setiap paket perlu dikodekan dengan nomor urut, alamat penerima dan pengirim, dan informasi lainnya. Perutian rumit di node karena paket dapat mengikuti beberapa jalur. Ketika pengubahan rute, terjadi beberapa alasan penundaan dalam menerima paket meningkat. Prinsip kerja dari paket switching. Yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol berupa header. Yang kedua, bila panjang data melebihi ukuran maksimum, akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header yang sama. Yang ketiga, header berisikan alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Yang keempat, paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Yang kelima, dari simpul tersebut, paket diantrikan ke rute sembarang, tergantung jalur yang kosong. Yang keenam, masing-masing paket dapat melalui rute yang sama atau berbeda. Yang ketujuh, setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, menyimpan sementara dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Apabila sudah sampai tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Teknik dalam paket switching. Paket switching memiliki dua teknik dalam proses pengiriman data. Berikut teknik-tekniknya. Yang pertama, teknik diagram. Teknik diagram mengirimkan paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi, setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirim melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan, stasiun penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Yang kedua, teknik virtual circuit. Teknik virtual circuit memiliki rute khusus antar satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Keuntungan pelayanan datagram dibandingkan virtual circuit. Yang pertama, tidak memerlukan fase setup panggilan. Yang kedua, jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Yang ketiga, bila sebuah simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.